Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait topik tips gaya hidup minimalis. Kita mulai dari definisi apa itu gaya hidup minimalis. Secara definisi, gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang sederhana atau praktis. Sesederhananya, gaya hidup minimalis itu dapat kita artikan melakukan sesuatu yang dibutuhkan dan membuang sesuatu hal yang tidak diperlukan. Itu definisi sederhananya. Berbicara tentang gaya hidup minimalis, tentu ada salah satu sosok atau tokoh di dunia selebritis yang saya anggap dia itu berhasil menerapkan yang namanya gaya hidup minimalis sehingga kehidupannya bisa lebih tertata, lebih simpel, dan lebih praktis. Siapakah sosok demikian? Dia adalah Bang Raditya Dika. Jadi pada video kali ini kita akan belajar atau membahas terkait tips hidup minimalis ala Bang Raditya Dika. Sesederhananya ada 4 tips yang dapat kita pelajari dari sosok Bang Raditya Dika terkait penerapan gaya hidup minimalis. Kita bahas satu persatu. Tips yang pertama, Raditya Dika atau Bang Raditya Dika, dia itu menerapkan prinsip yaitu ganti. Jadi prinsip yang pertama yaitu terapkan prinsip mengganti, bukan menambah. Itu harus dipahami. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu jumlah barang atau jumlah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Misal, dalam 1 minggu kita itu perlu berapa pakaian. Misalnya kita membutuhkan berapa baju, berapa celana, atau jumlah barang lainnya. Jadi barang-barang yang sudah kita tidak butuhkan lagi bisa kita kasihkan atau kita buang. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memiliki yang namanya hitung-hitungan terkait jumlah pakaian kita, maka ketika kita membeli, kita itu bukan menambah barang pakaian kita, bukan menambah jumlah pakaian kita, tetapi kita mengganti. Nah, sesuatu yang kita ganti itu bisa kita kasihkan atau kita buang. Ketika barang itu masih bisa digunakan, maka kita masih bisa memanfaatkannya dengan mengasihkan ke orang. Tetapi ketika sudah tidak memiliki nilai fungsi lagi, maka kita bisa membuangnya tuh. Kemudian nyambung lagi pada prinsip yang kedua, yaitu sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai dalam waktu 3 bulan. Atau maksudnya adalah jika ada barang-barang yang sudah tidak terpakai dan itu sekitar 3 bulan atau 90 hari, maka kita harus menyisihkannya. Menyisihkannya itu bisa dengan menyumbangkan atau tadi memusnahkan atau membuang. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah barang yang tidak terpakai di sini bukan berarti barang yang tidak memiliki nilai fungsi lagi, tetapi barang itu masih bisa digunakan atau difungsikan, hanya saja kita yang tidak memerlukannya. Misal kita punya pakaian atau baju itu masih bagus, tetapi agak kekecilan tuh bagi kita. Nah, kalau kita sumbangkan itu kan masih memiliki nilai fungsi itu. Bukan berarti itu tidak bisa lagi dipakai. Beda halnya ketika baju itu sudah sobek-sobek dan tidak layak, itu jangan disumbangkan, buang aja tuh. Jadi maksudnya ada barang itu masih bagus, masih memiliki fungsi, tapi kita yang tidak menggunakannya lagi. Kemudian tips yang ketiga yaitu adalah fokuslah pada kebutuhan, bukan keinginan. Kita dapat melakukannya dengan membuat yang namanya skala prioritas. Mana barang-barang yang kita butuhkan, mana barang-barang yang tidak kita butuhkan. Kemudian hal ini juga bisa
kita terapkan ketika kita membeli sesuatu. Apakah kita membeli sesuatu itu memang sesuatu yang kita butuhkan atau hanya sekadar kita ingin? Kemudian tips yang keempat yang dapat kita terapkan terkait tips minimalis yang bisa kita pelajari dari Raditya Dika adalah gunakan prinsip merawat. Jadi rawat barang apa yang sudah kita beli atau yang kita miliki agar tetap rapi dan tetap berfungsi dengan baik. Artinya bagaimana kita awet memakai suatu barang tersebut. Jadi jangan sampai kita sembrono, jangan sampai kita sembarangan menggunakan barang-barang yang sudah kita beli. Jadi rawat, pelihara. Agar apa? Agar bisa bertahan lama. Mungkin itu terkait 4 tips gaya hidup minimalis yang kita bisa pelajari atau yang dapat kita petik dari sosok Bang Raditya Dika. Demikian pembahasan kali ini, semoga video ini bermanfaat.